Ada orang pernah ngomong aku pas aku depresi bilang ini terakhir ya, dia bilang kayak, "Ya lu kurang sholat kali, lu puasa deh, atau enggak kayak lu kurang deket kali sama Tuhan," misalkan gitu. Menurut aku iya, sholat itu wajib, memang kita diajarkan harus sholat. Tapi kita berdoa bisa kapan pun, bukan saat sholat aja. Dan kita harus hubungan baik juga sama manusia. Kita enggak, maksud aku kayak kalau emang kamu ngerasa depresi, datang ke profesional. Tapi kamu tetap melakukan ibadah. Tapi kamu juga harus menyelamatkan diri kamu. Baca buku, kayak tadi kakak dapat insight baru dari kakak baca buku. Nonton video-video yang bisa menyelamatkan diri kamu. Ketemu sama orang-orang yang tidak membawa toksik ibaratnya buat kamu. Kamu harus berusaha untuk menyelamatkan diri kamu dengan banyak cara. Itu yang Tuhan mau. Kamu harus berusaha di kaki kamu sendiri, berjuang untuk hidup kamu. Tuhan nggak mau kamu juga diem doang di rumah, beribadah doang, tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Menurut aku gitu. Sejauh mana kita bisa mengatakan orang depresi itu depresi atau dia sebenarnya malas aja? Karena kadang emang kelihatannya kok malas banget, malas bangun dari tempat tidur, kerja harus dibantu sama orang, atau bahkan kalau dia udah kerja, sesekali sick leave, sakit, dan akhirnya kerjanya harus dihandle sama orang lain, dan lain sebagainya. Boleh nggak sih kita bilang orang depresi malas? Well, nggak sesederhana itu sih jawabannya. Malas punya konotasi yang sangat negatif, seakan-akan seseorang ini mampu, tapi nggak mau. Sementara pada orang depresi, sebenarnya dia nggak mampu, walaupun mau. Ini saja sudah sangat kontras. Memang benar ada orang malas, ada orang yang bisa kerja tapi nggak kerja, ada orang yang mampu berusaha tapi memilih nggak berusaha apapun alasannya. Jadi agak sulit sebenarnya dibedakan dengan orang depresi. Rasanya kelihatannya dari luar orang depresi mampu, tapi sebenarnya energi badannya nggak ada. Kita nggak akan bisa bedain karena ini dinilai dari niat batin. Intensinya mau atau nggak? Kalau nggak mau ya mencurigakan. Tapi orang malas akan jarang ngaku dia malas. Orang depresi sekalipun dia menjelaskan akan jarang dipercaya. Well, poinnya adalah kita nggak bisa identifikasi depresi sebagai malas karena niatnya yang butuh diketahui. Yang bisa kita tahu adalah tidak perlu menghakimi orang dengan depresi, dorong saja mereka beraktivitas. Nanti dengan produktivitas yang meningkat, gejala depresinya bisa mereda. Berikut ini adalah 6 kontradiksi yang mungkin dialami oleh seseorang dengan high functioning depression. Pertama, yang terlihat sering bercanda dan tertawa. Yang dirasakan sulit menerima dan mengekspresikan emosi negatif. 2, yang kelihatan peduli sama orang lain. Yang dirasakan gak merasa berhak untuk menerima kasih sayang tersebut. 3, yang terlihat high achieving, ambisius dalam pekerjaan. Yang dirasakan imposter syndrome, merasa gak berhak untuk sukses. 4, yang kelihatan sering sibuk sana sini. Yang dirasakan kesulitan ngobrol positif sama diri sendiri. 5, yang terlihat tegar bahkan di waktu sulit. Yang dirasakan mati rasa bahkan cenderung apatis. 6, yang terlihat workaholic, selalu mengutamakan pekerjaan. Yang dirasakan mengalihkan perhatian diri sendiri dari penderitaan yang disimpan. Kalau kamu atau orang terdekat kamu mengalami satu atau lebih dari kondisi tersebut, jangan self-diagnose ya. Coba ngobrol sama ahli untuk mengetahui kondisi kesehatan mental kita lebih dalam lagi.